Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, Anda mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa ala umuri din wa din wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, iman serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini walaupun tidak tetap muka langsung. Salawat serta salam mari kita panjatkan surah limpahkan junjungan alam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan untuk kakak-kakak kalian ahlan wa sahlan di Rumah Quran Nur Hidayah, yang mana ini akan menjadi wadah atau tempat kakak-kakak untuk menghafal Al-Quran, dan saya sendiri yang insya Allah akan membersamai kakak-kakak kalian dalam menghafal Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu kakak-kakak kalian, mungkin sekarang saya absen dulu ya. Yang sudah hadir ada Kak Hasna Nur Maulidah. Ya, hadir Kak. Baik, selanjutnya ada Kak Khadijah. Kak Khadijah ada. Kak Khadijah. Hadir. Apaan ininya jaringannya? Baik, kita lanjut aja. Kita setoran ya, langsung setoran aja. Siapa yang mau pertama, kakak? Boleh Kak. Baik, Kak Khadijah. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Masya Allah, eh, dari segi tajwid, makharijul huruf, dan kelancaran pun, Masya Allah ya, sudah bagus. Tetap istiqomah kakak tulisannya. Mungkin bisa dilanjut ke Kak Hasna Nur Maulidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا شهادا وجعلنا سراجا وهاجا صراط ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العظيم. Masya Allah, baik kakak untuk tajwidnya, makharijul hurufnya, Masya Allah sudah bagus. Tetap semangat, tetap istiqomah. Jangan berpikir apa ya, sedikit-sedikit tapi menjadi bukit gitu ya. Jadi nggak perlu misalkan sekali setoran kita harus banyak, harus misalkan setengah juta atau berlimpah-limpah enggak. Tapi sedikit-sedikit tapi kita istiqomah. Itu akan menjadi bukit gitu kan. Itu akan menjadi banyak. Baik, karena sudah setoran semua, baik kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Kakak Hadijah atau Kak Hasna? Saya mau nanya dong, Kak. Boleh. Iya kan, saya ini kan baru mau mulai belajar gitu kan, buat menghafal apa sih, rasa kayak apa ya, sedikit insecure gitu sama ngerasa terlambat gitu untuk belajar gitu di antara teman-teman yang lain. Kalau misal gitu. Jadi ini gak sih punya tips and triknya gitu kan biar kita tuh gak insecure lagi gitu kan, biar kita tuh bisa tetap semangat apalagi buat pemula kayak saya gitu, Kak. Baik. Gimana sih gitu? Gimana mengatasi perasaan kita yang selalu insecure dengan yang lain gitu, pencapaian orang lain gitu. Terlambat gak sih kita mau mulai gitu untuk menghafal Al-Quran? Nggak ada yang terlambat. Allah aja sudah menjelaskan di surah Al-Qamar. Di surah Al-Qamar ya Kak, ayat 17, ayat 22, bahwa kita itu surah Al-Quran itu telah diturunkan dengan ya. Al-Quran itu mudah bagi siapa yang ingin mempelajari. Jadi nggak ada kata terlambat apalagi untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar kalam-kalam Allah gitu. Nggak ada yang terlambat, nggak ada kata terlambat.
Jangan jadikan orang lain sebagai patokan untuk kita bisa mencapai semua itu. Ini misalkan, ini dia mah udah banyak ya hafalannya. Aku terlambat ya buat ngafal kayak dia. Enggak. Boleh dijadikan motivasi, tapi jangan dijadikan patokan untuk kita, kalau diri kita semakin insecure, semakin merasa bahwa kita gak ada apa-apanya. Gitu. Jangan dijadikan orang lain sebagai patokan untuk itu. Tapi kalau misalkan kita menjadikan orang lain sebagai patokan untuk diri kita semangat lagi, boleh gitu. Tapi jangan sampai membuat diri kita tuh down dan ngerasa kita nggak bisa apa-apa. Jangan gitu. Tapi kita kalau misalkan mau kayak gitu, jadikanlah diri sendiri sebagai patokan. Sebelumnya kita nggak ada waktu bersama Al-Quran. Hari ini kita coba luangkan waktu lebih untuk Al-Quran. Lebih prioritaskan Al-Quran, gitu kan. Jadi jadikanlah diri sendiri sebagai patokan kita untuk menjadi lebih baik. Sebelumnya kita belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, sekarang kita mulai untuk bisa menghafal Al-Quran. Sebelumnya kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi tanpa kita ingat bahwa kita harus kita harus membersamai Al-Quran. Sekarang kita mulai meluangkan waktu untuk bisa bersama Al-Quran. Walaupun misalkan belum bisa menghafal, kita luangkan waktu dulu aja untuk tilawah, gitu kan? Itu lebih baik kan pastinya dari sebelumnya gitu. Jadi tetap semangat dan jangan insecure. Kamu adalah dunia kamu adalah tentang kamu, bukan tentang orang lain. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Hera. Baik, Kak Hadijah, ada yang ditanyakan? Ustazah izin mau bertanya. Baik. Kan kalau misalnya Al-Quran itu kan kita kalau menghafal tuh usahain tuh bukan cuma menghafalkan saja ya Ustazah. Karena kan memang tujuan utama kita menghafal tuh kan agar kita bisa mengubah diri kita dan melunakkan hati kita. Jadi emang Al-Quran tuh untuk bisa memberi perubahan kepada diri kita. Nah itu, tapi memang untuk pembagian waktunya tuh gimana Ustazah gitu. Kan kita pasti kan kalau misalnya yang mau ngafalin Al-Quran itu kan harus bisa ngatur waktu untuk ngafal sama untuk murajaah. Nah, untuk menyelipkan waktu bisa mempelajari ayat-ayat yang kita hafalkan tuh gimana Ustazah? Apakah mungkin diselipkan pada saat kita murajaah, kita sambil kita baca artinya atau bagaimana Ustazah? Terus emang dianjurkan untuk kita belajar ada gurunya gitu atau gak apa kalau misalnya otodidak? Baik. Gimana caranya kita membagi waktu, gitu kan, untuk bisa menghafal dan murojaah di sela-sela kegiatan kita yang mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja mungkin, dan atau hal lain sebagainya. Gitu. Kalau menurut saya menghafal, kapan sih waktunya kita menghafal? Gitu. Gak bisa. Kalau bagi saya, setiap orang punya cara tersendiri untuk bisa menghafal. Waktu tersendiri, misalkan habis sholat tahajud, misalkan dia bisa menghafal karena itu waktu efektif dia bisa masuk hafalannya ketika habis sholat tahajud misalkan, atau enggak habis sholat duha. Jadi setiap orang punya waktu tersendiri untuk bisa menghafal, punya waktu tersendiri agar hafalannya itu bisa masuk ke otaknya gitu. Jadi untuk kapan bisa menghafal, kenalilah diri kalian, kapan kalian bisa menghafalnya, kapan waktu yang efektif kalian bisa menghafal dengan nyaman, dengan cepat masuknya gitu. Terus kalau misalkan kapan kita bisa sambil mempelajari Al-Quran, ini juga termasuk ke cara kita menghafal.
beberapa orang yang menghafal misalkan harus dibaca-baca berulang, juga yang harus mendengarkan orang lain dibaca baru dihafal gitu. Terus ada juga yang harus tahu dulu artinya apa baru dia bisa menghafal gitu. Jadi ada beberapa yang emang setiap orang nggak sama ketika menghafal Al-Quran. Jadi intinya kakak harus tahu dulu diri kakak, hal yang ternyaman, tempat ternyaman, waktu ternyaman, metode ternyaman kakak ketika menghafal itu apa gitu. Jadi bagi anak nggak mewajibkan kakak harus misalkan diulang ya kakak hafalnya, sebelum dihafal diulang berapa kali, enggak. Jadi kakak punya cara tersendiri untuk kakak bisa menghafal gitu. Mungkin itu. Terus bisa nggak misalkan Ustazah kita belajar memahami arti itu tanpa ada guru gitu, yang mengetahui diri kita mampu atau tidak, diri kita sendiri. Kalau misalkan kakak tapi lebih baik kita belajar ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, kita cari guru yang bisa kita ajak sharing, misalkan tentang kandungan surat ini apa gitu. Karena mungkin kita tahu, oh anak belum tahu ilmunya, ilmu mendalamnya ketika anak memahami kandungan surat ini misalkan gitu kan. Kita cari ilmu yang lebih tahu, yang lebih ilmunya lebih dalam dari kita gitu kan. Jadi lebih baiknya daripada itu keliru, terus kita pahamnya salah gitu kan, lebih baik kita mencari guru yang lebih paham akan pakar ilmu itu. Baik, cukup Kak Hadijah. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih banyak Ustazah. Dan mungkin sudah ya. Ada yang lagi bertanya? Mungkin kalau misalkan cukupkan bisa tutup. Sudah cukup kakak-kakak? Sudah cukup Ustazah. Baik. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap istiqomah. Kita punya prinsip hafalan hari ini, mutimkan hari ini. Gitu ya. Tetap semangat kakak-kakak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah.